Distrik Oransbari merupakan sebuah distrik yang berada di Manokwari Selatan, Provinsi Papua Barat. Kabupaten Manokwari Selatan merupakan kabupaten otonom baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 dalam bingkai kebijakan otonomi khusus Papua Barat yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Manokwari sebagai wilayah yang memiliki kewenangan otonomi khusus. Maka Kabupaten Manokwari Selatan lebih leluasa dalam merancang dan mengembangkan inisiatif serta inovasi-inovasi kreatif dalam pembangunan daerahnya sesuai kearifan dan kekhasan lokal. Mengingat otonomi khusus yang diberikan, semestinya dan bahkan harus dapat dimaknai secara konkret untuk dapat mewujudkan harapan serta berbagai hak dan aspirasi masyarakat serta simpul yang kuat agar tetap menjadi bagian utuh dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kabupaten Manokwari Selatan adalah salah satu kabupaten di Provinsi Papua Barat. Ibu kota ini terletak di Ransiki. Kabupaten Manokwari Selatan merupakan pemekaran dari Kabupaten Manokwari yang secara resmi dimekarkan pada tanggal 17 November 2012 bersamaan dengan pemekaran Kabupaten Pegunungan Arfak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat jejak Islam. Saat ini saya berada di Oransbari. Oransbari ini merupakan distrik yang ada di Kabupaten Manokwari Selatan, Provinsi Papua Barat. Masih di Provinsi Papua Barat, dan saat ini saya mengunjungi satu-satunya masjid terbesar yang ada di Oransbari, yaitu Masjid Baitul Kautsar. Saya sudah janjian nih sahabat jejak Islam dengan Ketua Takmir dari masjid ini, yaitu Bapak Usman. Yuk kita ke dalam untuk berbincang-bincang dengan Bapak Usman. Ikuti terus hanya di Jejak Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, saya bisa berbincang-bincang sedikit ya dengan Bapak Usman yang merupakan takmir, Ketua Takmir Masjid Baitul Kautsar. Ya. Iya Pak, kalau boleh tahu nih Pak, untuk sejarah agama Islam masuk ke Oransbari seperti apa tuh Pak? Ya, jadi sejarah masuknya Islam di Oransbari itu sejak tahun 1968. Berarti udah lama, tua juga ya Pak? Iya, termasuk salah satu umur ya dikatakan sudah tua di Kecamatan Oransbari. Lalu untuk perkembangan agama Islam masuk di Oransbari itu apa Pak? Iya. Perkembangannya seperti apa? Jadi alhamdulillah bahwa di daerah atau Kecamatan Oransbari ini masyarakat yang mayoritas Islam adalah masyarakat yang berasal dari transmigrasi. Mereka datang pada tahun 1968 sekitar itu. Pada saat itu ya Pak, lalu masjid ini pada saat itu udah didirikan Pak untuk Masjid Kautsar, Baitul Kautsar. Ya, jadi pada saat itu masjid ini belum berukuran besar seperti ini. Waktu itu sekitar tahun 68 itu masjid ini bangun oleh masyarakat. Itu kurang lebih ukuran sekitar 12 kali 8. Nah, iya. Nah, setelah perkembangan bahwa Islamnya semakin pesat di Kecamatan Oransbari, akhirnya masjid yang dulu sudah tidak tertampung. Karena semakin banyak umat Islam memenuhi daripada memasuki di masjid yang ukuran pada saat itu.
Berarti ini udah berapa kali renovasi tuh Pak? Ya, alhamdulillah semenjak tahun 1968 itu masjid ini baru direnovasi atau dibangun baru. Oleh salah satu pengusaha Islam di Kabupaten Manokwari, beliau memberikan kontribusi di Orasbari, yaitu membangun sebuah masjid yang alhamdulillah ukuran untuk di sini merupakan masjid yang paling terbesar. Ya, berarti ini masjid pertama, masjid terbesar yang ada di Orasbari. Iya, jadi Mbak Hesti, bahwa masjid ini merupakan masjid yang terbesar dan yang paling pertama di Orasbari. Ya, lalu Pak, kalau boleh tahu nih, untuk pendiri dari masjid ini siapa tuh Pak? Ya, pendiri masjid ini atau diketuai pada saat itu adalah Bapak Haji Suradi almarhum. Beliau sudah meninggal dunia, dan alhamdulillah bahwa setelah beliau meninggal, beliau amanahkan kepada saya untuk melanjutkan daripada sebagai ketua takmir di masjid ini. Berarti Bapak yang kedua ya? Ya, alhamdulillah saya yang kedua. Oh iya Pak, kalau boleh tahu tuh, di Masjid Baitul Kautsar ini ada beberapa metode pembelajaran. Apa saja tuh Pak untuk metode pembelajaran yang ada di sini? Ya, alhamdulillah karena di sini ada beberapa program atau metode dilaksanakan masjid ini, termasuk salah satunya adalah kajian tentang akidah maupun dalam kesehariannya. Di antaranya pelaksananya itu setelah ba'da maghrib atau sesudah maghrib. Seperti kultum gitu? Ya, seperti kultum. Dan itu setiap hari dilaksanakan setelah maghrib? Ya, setelah maghrib itu dilaksanakan pada saat setiap hari. Ada yang bertugas sendiri tuh Pak untuk kultumnya? Ya, alhamdulillah bahwa di sini kami punya imam adalah seorang hafiz Al-Quran, yaitu Ustadz Muhammad Daud, yang memberikan langsung kultum tersebut. Oh iya Pak, selain kultum, ada juga TPA dan madrasah. Ya, iya. Nah, jadi di masjid ini dilengkapi dengan sebuah madrasah atau istilahnya TPA, Taman Pengajian Al-Quran. Dipimpin, kami percayakan kepada seorang guru atau ustadz, yaitu Ustadz Saharudin, yang beliau yang sebagai penanggung jawab. Biasanya jam berapa tuh Pak untuk pelaksanaan dari TPA? Pelaksanaan TPA setelah ba'da asar. Setelah ba'da asar itu sampai menjelang maghrib, sekitar 2-3 jam pelaksanaannya, proses belajarnya. Untuk anak-anaknya sendiri yang ikut TPA, dari umur berapa sampai umur berapa tuh? Ya, alhamdulillah anak-anak yang ikut di TPA tersebut adalah mulai dari PAUD atau pendidikan usia dini bahkan sampai ada yang masih SMA. Jadi mereka ingin memperlancar bacaan Al-Qur'annya dan hadisnya. Ya Pak, kalau boleh tahu peran anak muda di masjid ini seperti apa tuh Pak? Ya, kita tahu ini sudah mau masuk Ramadan ya. Iya. Mungkin ada kegiatan-kegiatan yang sudah disiapkan nanti anak-anak mudanya. Ya, jadi di sini kebetulan ada remaja masjid. Jadi alhamdulillah anak-anak muda tersebut mereka punya semangat untuk membangun dirinya sendiri, yaitu bergabung dengan kami sebagai pengurus masjid
atau takmir masjid, mereka melaksanakan beberapa program, diantaranya persiapan menjelang bulan Ramadan. Mereka bersihkan halaman, kemudian melengkapi fasilitas tempat wudhu yang kurang baik, mereka ganti seperti bak wudhu dan lain sebagainya. Berarti ini masih dalam pengerjaan ya? Iya. Kamar mandi. Ya, jadi kebetulan masjid ini adalah masjid transit, yaitu diantara dari Kabupaten Bintuni, dari Pegunungan Arfak. Jadi mereka yang dalam perjalanan kadang-kadang mereka ingin membuang hajat, ya mereka mampir lebih nyaman membuang hajatnya di sini, sehingga fasilitas seperti kamar mandi atau bak wudhu yang lain sudah tidak memenuhi standar, akhirnya kami membangun yang baru. Ya. Terima kasih Pak untuk bincang-bincangnya. Tapi saya izin nih Pak untuk melihat anak-anak TPA ya. Sedang belajar ya Pak, di belakang ya Pak. Baik, ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oransbari menjadi gerbang utama dalam penyebaran kebudayaan masa awal masuknya Islam. Islamisasi kawasan ini telah berhasil menancapkan nilai-nilai keislaman dalam sendi kehidupan masyarakat dan berkembang pesat hingga saat ini. Kurang lebih 2,5 jam dari Kabupaten Manokwari, dengan jalan yang berliku-liku, namun dengan pemandangan yang begitu menyejukkan mata, Oransbari dengan mata pencarian petani. Terdapat persawahan di pinggir jalan yang membuat sejuk. Meskipun demikian, kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat negeri yang sudah berada di pesisir terus mengalami perkembangan Islam. Di distrik Oransbari ini diikuti dengan peran anak muda yang selalu mengambil peran penting di dalamnya. Salah satu metode pembelajaran yang aktif hingga saat ini adalah pembelajaran madrasah diniyah yang masih ada saat ini. Madrasah diniyah adalah metode pembelajaran pendidikan yang keseluruhan mata pelajarannya adalah mata pelajaran agama Islam yang memungkinkan peserta didiknya menguasai materi ilmu agama secara baik dikarenakan padat dan lengkapnya materi agama yang disajikan dalam proses pembelajaran di madrasah diniyah. Assalamualaikum. Boleh saya masuk Pak? Ya Pak, kalau boleh tahu ini lagi apa nih Pak? Ada kegiatan apa nih? Oh ya, jadi ini rutinitas kami setiap sore di sini. Kebetulan ini kami ada mading, madrasah diniyah. Setiap hari seperti ini, jadi kayak madrasah begitu. Hampir sama sih sebenarnya di masjid-masjid yang lain, ada TPA-nya, cuman kita di sini lebih dari itu, lebih dari TPA. Jadi kami madrasah atau madin, madrasah diniyah. Emang fokusnya juga ngaji, tapi ada tambahan pelajaran, khususnya pelajaran-pelajaran tentang keislaman. Ada tentang sejarah Islam, sore ini lagi. Iya, sejarah Islam, tarikh Islam. Kemudian ada pelajaran-pelajaran lain, ada akhlak,
ada apa lagi? Vicky, Hadis, ada Al-Quran tentunya, lebih porsinya lebih banyak ke situ. Jadi yang seperti itu setiap hari. Ini dari jam berapa sampai jam berapa, Pak? Kita mulai setelah asar. Jadi anak-anak santri ini, walaupun tidak semua, jadi sebelum asar mereka datang, kita sholat asar berjamaah, kemudian habis itu kita lanjut dengan proses pembelajaran seperti itu. Boleh saya lihat ya, Pak ya? Boleh, silakan. Misi. Ya, baik, kita lanjut ya. Hari ini tentang sejarah Islam. Sejarah Islam, khususnya tentang Jazirah Arab. Kalian sudah pernah dengar belum istilah Jazirah Arab? Pernah dengar sebelumnya? Pernah dengar tidak? Masa tidak pernah? Di TV tidak pernah lihat tidak? Di buku nggak pernah baca? Ya, jadi Jazirah Arab itu Jazirah itu sendiri, Jazirah itu artinya ada dua sukuan, ada Jazirah, ada Arab. Kalau Jazirah itu adalah semenanjung, sedangkan Arab Sahara atau padang pasir. Jadi Ya Pak, kita bisa ngobrol-ngobrol sebentar ya Pak ya. Madrasah diniyah ya Pak ya. Ini apa sih Pak sebenarnya? ya, baik. Jadi ini madrasah diniyah, biasa disebut Madin. Ini hampir sama sih sebenarnya dengan sekolah, katakanlah sekolah sore gitu. Yeah. Jadi Madin itu atau madrasah diniyah ini di bawah naungan Kementerian Agama. Jadi untuk kami di sini sebenarnya Madin itu ada tiga tingkatan. Untuk kami madrasah diniyah awaliyah itu tingkatannya sebenarnya umurnya sekitar umur SD lah, umur SD. Tapi di sini kami karena santrinya itu bukan hanya dari SD, bahkan ada yang masih usia TK PAUD masih ada. Cuman ya sudah kita gabungkan di sini semua, ada yang SD, ada yang SMP, bahkan kayaknya ada yang SMA. Jadi semua tergabung di sini di madrasah kami ini, di bawah naungan masjid madrasah diniyah ini. Sebenarnya intinya adalah di sini untuk penguatan pendidikan agama Islam, penguatan pendidikan keislaman terhadap santri yang ada. Jadi memang fokusnya pada pembelajaran Al-Quran. Nah, selain itu ada pelajaran tambahannya. Jadi kalau yang umum kan di masjid-masjid itu yang ada TPA, Taman Pengajian Al-Quran. Tapi kita madrasah diniyah ini ada plusnya. Selain memang fokus pada pembelajaran Al-Quran, juga ada pelajaran tambahan tadi. Yang pertama ada tentang sejarah Islam atau tarikh Islam. Ada apa lagi? Akidah, akhlak, ada hadis, ada fikih, ya, apa lagi? Ada imlak atau khat atau tentang kaligrafi. Jadi, Oh ya sudah Pak. Terima kasih Pak untuk bincang-bincangnya. Maaf loh Pak kalau ganggu pelajaran. Saya juga senang. Nana juga senang kalau ada kunjungan kayak gini. Senang kan? Malu-malu lagi. Iya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Generasi muda merupakan generasi penerus bangsa. Di tangan merekalah kelak nasib bangsa ditentukan, karena merekalah sosok pemimpin masa depan. Bagaimana peran anak muda Islami yang memberi dampak positif dalam kegiatan manusiawi?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Assalamualaikum. Kita bisa berbincang-bincang sedikit ya, Pak, mengenai perkembangan agama Islam yang ada di Oransbari ini. Boleh tahu dengan Bapak siapa? Dengan Abdul Barim, tapi biasa dipanggil Mama. Ini Bapak sebagai Kalau bertugas sehari-hari di kantor urusan agama. Oh, iya. KUA. Ya Pak, saya boleh berbincang ya mengenai perkembangan agama Islam yang ada di Oransbari ini. Seperti apa tuh Pak untuk perkembangannya, khususnya di Oransbari ini? Nah, bismillah. Kalau dari segi kuantitas Iya. yang ada di Oransbari, kalau dalam catatan kami Kementerian Agama, terutama untuk wilayah Oransbari, kan, Iya Pak. untuk bangunan ibadah ada 16 total semua, jadi 8 masjid, Iya. 8 musola. Dan aktivitas kegiatan keagamaan sudah pasti terpusat di sana. Oh iya Pak. Jadi mulai TPQ, majelis taklim, Iya. dan perlombaan-perlombaan dan lain sebagainya. Seperti kita ketahui sekarang kan lagi COVID Pak. Lalu gimana tuh, kegiatannya masih berjalan atau? Untuk 2 tahun yang lalu, yang 2018, karena COVID melanda kita, jadi kita disuruh daring. Jadi semua aktivitas mulai dari provinsi itu kita aktivitasnya secara daring. Tapi tetap Tetap terlaksana secara sempurna. Maksudnya sempurna ini ya sesuai dengan kriteria daring. Dewan Hakim, peserta dan semua pendukung ya ikut seperti sedia kala. Cuma tetap secara daring. Jadi tetap ya untuk pesantrennya dilaksanakan. Insya Allah. Dan juga kegiatan-kegiatan lain ya setiap tahunnya ya Pak ya. Iya, insya Allah akan terus dilaksanakan. Intinya yang namanya kebaikan akan tetap dilanjutkan. Yang penting kita tinggal menanti saja. Iya. Ketika ada instruksi dari pemerintah untuk menyetop atau intinya mengistirahatkan kegiatan, maka kita harus putar otak bagaimana mengisinya juga tetap membuat sesuatu yang bermanfaat. Untuk anak-anak milenial tentunya ya Pak ya. Iya. Ya, terima kasih Pak untuk obrolannya ya, untuk Sama-sama, informasinya di sini. Terima kasih Pak. Sama-sama, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai generasi Islami penerus bangsa yang membawa masa depan bangsa, harus dapat menyikapi adanya suatu perubahan dalam era yang semakin modern. Ubah hidupmu dengan membentuk kebiasaan baru, sehingga kebiasaan baru akan mengubah duniamu di masa depan. Terkena najis, berubah, terus ditambah 500 liter, hilang perubahannya, menjadi normal kembali. Tohro, maka air tersebut menjadi suci. Air tersebut menjadi suci, kembali seperti semula. Dipanggil, semoga bermanfaat di dunia dan akhirat. Lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruslah berbuat baik meskipun itu melelahkan, karena lelahnya akan hilang, tetapi pahalanya insya Allah terus ada. Sejatinya kalau kita berbuat baik, maka akan mendatangkan kebahagiaan, sedangkan kalau kita berbuat keburukan akan mendatangkan kesengsaraan. Demikian Jejak Islam dari Provinsi Papua Barat. Saya Esti Ika. Sampai berjumpa di Jejak Islam selanjutnya.